Masih bingung? Ayam. Bagian apa yang boleh dimakan buat bangun otot? Bagian apa yang bikin gendut? Bagian apa yang paling bagus buat diet? Semua bagian ada nih. Mau apa? Mau paha? Mau pentung? Mau pentung? Langsung tonton ini, video ini langsung aja. Oke? Oke, halo WhatsApp guys, balik lagi sama gue Stephen Bione, channel bodybuilder. Jadi sekarang di kesempatan kali ini gue bahas nih soal ayam. Jadi bagian-bagian apa sih yang bagus buat bangun otot? Apakah paha? Paha apa nih? Paha bawah ya? Terus apakah leher? Leher ayam beserta isi-isinya nih, palanya. Apakah bagus buat dimakan buat otot? Kan ayam bro, berotot harusnya, protein kan. Tambah sayap nih, sayap Wingstop, chicken wings, Pizza Hut. Buat otot kan bro, kan daging kan ya, berotot kan ya. Terus apakah hanya bagian terbaik, dada yang boleh dimakan? Dada, sorry udah beradul. Ini semua gue makan ya, bukannya gue awur-awur terus gue kasih orang makan, kagak ya. Ini emang buat gue sendiri. Atau ke paha ini, paha pentung nih, ini bagus buat otot. Nah jadi di sini bukan mau jorok, tapi emang ini makanan akan gue makan ya. Jadi bukan gue kasih orang lagi, makanya gue pegang-pegang. Karena di video gue yang kepiting tuh baik banget yang komen, lu kalau nggak mau makan jangan dipegang-pegang makanya jangan sembarangan kalau ngomong bos tuh gue makan. Cuma gue bikin video, gue tulis topiknya lah. Kalau gue misalnya gue bilang gue makan, terus kapan gue bikin videonya, gimana sih? Ya pokoknya begitulah. Jadi untuk teman-teman jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Oke, selamat malam. Sebelum video dimulai, izinkan gue perkenalkan diri dulu. Nama gue Stephen Biono, gue di channel bodybuilder, ada seorang power builder. Jadi gue kerjanya angkat berat, tapi gue juga bangun otot. Karena kalau gue nggak bangun otot, gue gimana cara angkat beratnya? Karena kalau nggak ada ototnya, lu nggak bisa angkat bebannya bro. Oke, jadi gue angkat beratnya seperti apa? Bisa langsung tonton video-video gue yang ada di channel ini. Kalian akan tahu gue tuh angkat beratnya seperti apa ya. Oke, belum berat, tapi masih ya kita berkembang ya gitu. Jadi kita punya sistem nutrisi yang sama ya, karena kita sama-sama bangun otot, sama nutrisinya, nggak ada beda. Suplementasi juga sama, nggak ada bedanya, karena kita olahraga ini tuh mayoritasnya pakai otot ya. Cuma bedanya di sistem latihan, programmingnya. Tapi tetap balik lagi ke yang gue bilang, angkat berat lu juga harus bangun otot. Jadi gue juga ngerti gimana caranya latihan untuk bangun otot. Oke, jadi video yang kali ini utamanya adalah untuk bagian ayam ya. Jadi banyak yang nanya gue, nih paha nih pentungan kan lemaknya lebih tinggi, ada kulitnya, boleh dimakan nggak bro buat otot? Gitu juga dengan bro, masa kalau gitu gue cuma boleh makan dada? Ini dada nih, dan bagian lainnya gue nggak boleh makan karena berlemak gitu. Jadi gue harus buang. Terus kalau gue nggak suka sama dada gimana bro? Gue sukanya paha ini, paha yang gede gimana nih? Gue juga suka paha yang gede nih by the way ya. Kalau misalnya McD gitu-gitu, gue suka banget paha yang ini, rasanya paling top. Tapi sekarang gue sudah migrasi semua ke dada ya, karena dagingnya lebih banyak aja, gue ngerasa lebih nggak rugi gitu dengan harga yang sama ya. Nah jadi sebenarnya kita teliti satu-satu ya. Jadi kita kalau lihat sebuah daging, nih daging yang biasa lebih enak itu kan lebih juicy. Nah lebih enaknya dia kenapa bisa lebih juicy? Karena dia lebih banyak moisture, lebih berlemak juga di sela-sela dagingnya. Beda dengan daging dada. Kalau daging dada, kalau lu lihat nih, ya tuh, lu bisa lihat. Fokus. Susah banget fokusnya bro. Ya, tapi yang pasti di sini gue buka aja deh. Nah, tuh lebih berserat. Kenapa lebih berserat seperti ini? Karena dia bisa dibilang di satu struktur ini dia kebanyakan mayoritas hanya daging. Jadi minim lemak. Makanya dia cocok sekali untuk yang lagi cutting, karena dia kalorinya benar-benar hampir pure protein doang. Lu nggak buang-buang kalori buat yang lain. Lu bisa isi kalori lu buat yang lain. Sedangkan kalau lu makan paha, lu akan sudah menghabiskan kalori lu di protein, tapi juga lu menghabiskan kalori lu di lemak pastinya. Apalagi kalau lu makannya yang kulitnya. Kalau kulitnya lu makan,
itu tambahan karbo dan lemak juga bro. Jadi kalau lu makan daging ini dengan kulitnya, itu sama saja lu sudah makan komplit, paket komplit, karbo, lemak, dan juga protein. Jadi lu udah lihat tuh boros kalorinya tuh di situ. Apalagi yang digoreng. Jadi kalau digoreng, lu ingat lu harus tambahin minyak buat gorengnya yang keserap sama tepung. Tepungnya nempel di kulitnya. Jadi makanya kalorinya lebih gede. Karena apa? Sudah paket komplit yang tadi gue udah jelasin, ditambah lagi masih tepung ya, karbo. Masih lagi ditambah tepungnya buat bikin basah tuh biasa pakai telur ya. Terus masih tambah lagi digorengnya. Minyaknya keserap. Lu makan paket lebih komplit lagi gitu. Makanya kalorinya akan besar sekali. Mau dia dada, mau dia paha. Kalau digoreng kalorinya lebih besar. Gitu loh, mikirnya harus seperti itu. Jadi lu pas tracking kalori, lu catet aja yang penting, oh gua makan ayam goreng berarti ini ayam biasa tapi ditambahin tepung dan ditambah minyak. Seperti itu, lu jangan bilang, "Bro, tapi kan digoreng." Gua akan nanya balik. Terus kalau digoreng, kenapa ya, Bro ya? Ya digoreng kan bikin gemuk. Bikin gemuknya kenapa, Bro ya? Gua akan nanya balik lagi. Ya, karena digoreng loh. Kok balik-balik lagi ke situ gitu loh. Jadi kita harus bisa jelaskan. Jadi karena dicemplungin lagi ke tepung, tepungnya lagi dibikin basah pakai telur dan digoreng lagi, diserap minyaknya. Karena itu kalorinya besar. Tapi apakah protein di dalamnya kalau digoreng rusak? Kagak. Proteinnya tetap ada, bro. Cuma bedanya kalau misalnya kayak gini kan di steam nih. Ini nggak ada tambahan tepung, nggak ada tambahan minyaknya. Udah kalorinya cuma ini doang. Sedangkan kalau digoreng, lo masih ada tambahan minyaknya, masih ada tambahan tepungnya, boros. Jadi ambil kata ini seandainya cuma 160 kalori. Kalau lu digoreng mungkin lu bisa sampai 500 kalori bro. Bisa loh. Soalnya ada orang yang kayak kalau ngegoreng nih biar tebal kulitnya, sama dia tuh dicemplungin ke tepung, terus dia basahin lagi pakai telur atau air, dia cemplungin lagi ke tepungnya. Jadi kayak double layer. Itu gede kalorinya bro. Nah itu yang harus lu tahu. Bukannya lu makan gorengan pantas badan lu gendut. Lu kalau lihat sekarang Mister Olympia yang barat-barat, semua pikirannya udah terbuka, nggak kayak kalau di sini. Makanan jelek dikit ditutup, dicerca, dibikin lu nggak bisa ini gara-gara lu makan ayam KFC, langsung digituin. Padahal mereka sendiri di Sabtu dan Minggu alasannya Buffett Gyukaku, biar bisa loading protein. Padahal alasannya ya karena lapar aja. Terus pas lu lagi loading protein, lu bumbunya banyak lah, lu masih makan es krim dan lain-lain lah. Itu cuma alasan sebelaka aja. Orang tuh nggak ada yang bisa perfect 360 hari perfect makan bersih. Ya gue yakin ada yang bisa sih, tapi ya lihat diri lu bisa nggak? Lu silakan coba dulu. Kalau dalam udah nyoba berkali-kali lu masih gagal dan lu masih lanjutin, ya menurut gue lu bukan orang yang mau belajar gitu loh. Kita belajar dari kesalahan. Kita nyoba boleh, tapi jangan menutup diri kayak wah pokoknya gue harus makan bersih, pokoknya harus pokoknya gue udah gagal pun gue akan coba lagi makan bersih, pokoknya bodo amat, pokoknya harus bersih. Ya lu lihat aja diri lu aja udah gagal berkali-kali gitu loh. Kayak nggak lanjut lagi di situ. Nah kita bisa lihat lagi kalau kayak contohnya kita lanjut ke leher ini kita bisa lihat, bisa dibilang hampir semua kulit doang. Jadi kayak dagingnya ada, tapi ya lu tahu sendiri, link kalau gue buka ini dagingnya kayak nyempil gitu doang. Terus palanya ini juga nggak ada dagingnya, lu kalau pegang ini hanya tulang kalau ayamnya. Dan di dalamnya ada otaknya. Otak itu kolesterolnya tinggi sekali, jadi hati-hati ya. Dan otak itu kebanyakan dia cuma lemak. Jadi lu hati-hati persiapkan kalori lu kalau lu makan otak ayam. Kalau jeroan tuh ada yang tinggi protein tapi juga tinggi lemak. Jadinya lu harus hati-hati. Tapi jeleknya jeroan tuh kolesterol bro, kolesterolnya tinggi sekali. Jadi lu harus hati-hati benar-benar kalau lu makan kolesterol. Gua nggak terlalu rekomen makan jeroan itu. Boleh mah boleh, gue juga kadang-kadang makan, enak bro. Dan vitamin mineralnya tinggi banget loh. Hati-hati. Sebenarnya banyak yang bilang lu makan kolesterol tinggi dari makanan luar tuh sebenarnya nggak apa-apa. Cuma buat demi kesehatan ya, gue kalau cek darah, gue dulu pernah cek pas gue makan banyak telur, pas gue sehari makan 15 kuning telur, itu gue pas cek kolesterol gue tinggi. Terus pas gue cut, itu kolesterol gue sekarang nih udah sekitar 4 tahunan, gue selalu normal kolesterol gue. Itu jadi ini cuma grain of salt buat lo orang. Kalau dari hasil research sih sebenarnya katanya aman-aman aja, tapi
gua nggak rekomen, oke? Nah lanjut. Jadi makanya untuk makan yang seperti pala begini, lo bisa lihat benefitnya sedikit sekali, cuma rasanya enak. Ya lo sekali-sekali makan boleh, tapi kalau untuk bangun otot, not very recommended karena ya cuma kulit aja. Proteinnya minim banget. Nah terus sekarang lanjut ke pentungan. Pentungan sama kayak paha bawah tadi, paha atas ya itu tadi ya. Ini banyak kulitnya, dagingnya pun lebih berlemak, makanya rasanya lebih enak. Tapi bedanya dagingnya lebih dikit ya. Jadi lo kalau beli di supermarket hati-hati, karena kadang lo beli masih sama tulangnya, dan itu biasanya ikut ditimbang, lo akan lebih boros. Gitu. Tapi proteinnya tetap dagingnya bagus kok, proteinnya nggak jelek. Proteinnya semua bagus kok. Protein dari daging tuh bagus. Nah terus ke bagian terakhir, yaitu ke sayap teman-teman. Sayap juga kalian bisa lihat mayoritasnya kulit. Dagingnya sedikit sekali dan dagingnya dia di daging paha, jadi lebih berlemak juga, makanya lu rasanya enak kan kalau makan kulit. Dan dia kalau digoreng, kenapa orang suka banget, karena kalau digoreng kulitnya banyak, jadi lu kayak ngerasa makan daging yang daging paha tapi kulitnya lebih tebal lagi gitu loh. Makanya memang mantep itu makan wings, tapi ya kalorinya lu harus tahu gitu loh. Oke, jadi kalian bisa lihat dengan cara gue menjelaskan makanan, gue nggak menjelek-jelekan makanan. Gua itu memberikan kalian analisa sehingga kalian bisa berpikir lebih jernih. Oh, kenapa makanan ini lebih baik buat diet? Kenapa dada lebih baik buat diet? Oh, karena lebih rendah lemak. Gua nggak buang-buang kalori. Oh, tapi kenapa paha lebih cocok buat bulking? Oh, ternyata karena lemaknya lebih banyak. Terus juga masih ada tambahan kulit. Oh, kalau gua misalnya kangen sama ayam KFC kan digoreng. Gua gimana cara makannya? Gua memberikan kalian cara pola pikir yang seperti itu. Jadi kita bisa berkembang karena makanan itu ada memang buat dimakan bro. Ya, lu bilang tepung buat goreng itu jahat, tapi lu sendiri makan roti, walaupun lu makannya roti gandum, memang tetap buatnya nggak pakai tepung, sama aja. Emang buatnya nggak pakai mentega, nggak pakai telur gitu. Ada bahan yang benar-benar full grain, tapi emang lu bisa ketemu sering. Kadang-kadang kalau lu lagi nggak ketemu makanannya, lu mau alasan, tapi makan sehatnya nggak ada, jadi sekarang lagi cheat day. Nah, gue mengajarkan kalian untuk bisa bergerak di segala keadaan, bukannya hanya gue nggak ada persiapan nih, nggak ada yang masakin, nggak bisa fitness. Itulah yang gue mau ajarkan ke Fitness Indo. Oke, sampai sini videonya teman-teman, semoga bisa memberikan kalian edukasi. Thank you banget udah support gue. Sekarang Instagram gue baru hari ini benar-benar sekitar 1 jaman lalu itu nyentuh 30.000. Buat teman-teman yang belum follow, jangan lupa di follow. Thank you banget buat supportnya. Tujuan gue dari awal gue buat konten adalah edukasi terus pasar Indonesia, karena gue yakin orang-orangnya itu bagus-bagus badannya, pinter-pinter juga. Jadi semoga kita nggak kalah dari orang-orang barat, semoga kita bisa tetap terus maju. Oke? Jadi kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe channel gue, jangan lupa juga di share, komen kalau ada pertanyaan, nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau gue bikin video, dan I'll see you guys on next video. Jangan iri gue makan ayam bro. Bye bye.